Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, mari kita lanjutkan pembelajaran fikih selanjutnya. Setelah kita kemarin membahas tentang rukun-rukun wudhu yang jumlahnya ada 6, saat ini kita akan membahas tentang apa-apa yang dapat membatalkan wudhu. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita membaca surah Al-Fatihah bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Membaca surah Al-Fatihah dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari melanjutkan membaca surah An-Nas sampai dengan surah Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh, innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'bud, wa la ana 'abidum ma 'abadtum, wa la antum 'abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ma niyatul wudu'i? Bagaimana niat wudu? Apa niat wudu? Hiya nawaitu raf'al hadatsil asghari. Niat wudu yaitu aku berniat menghilangkan hadas kecil. Atau sebagaimana yang biasanya kita lafadzkan, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Ya, begitulah niat berwudu. Ini wajib dibaca karena niat wudu termasuk dalam rukun wudu. Jika kita wudu tanpa niat, maka wudu kita tidak sah. Yang selanjutnya adalah mal hadasul asghar. Apa itu hadas kecil? Di dalam niat wudu ada lafaz hadasil asghari yang artinya hadas kecil. Apa sih hadas kecil itu? Di sini disebutkan huwa kullu ma yubtilul wudu'a. Hadas kecil yaitu setiap sesuatu yang dapat membatalkan wudu. Jadi segala sesuatu yang dapat membatalkan wudu itu disebut dengan hadas kecil. Ya, diingat, hadas kecil adalah setiap sesuatu yang dapat membatalkan wudu. Malladzi yubtilul wudu, kemudian apa perkara-perkara yang dapat membatalkan wudu? Apa saja hal yang dapat membatalkan wudu? Apa saja sesuatu yang bisa membuat wudu kita batal? Alladzi yubtilul wudu'a khamsatun. Perkara yang dapat membatalkan wudu itu ada 5. Ya, jadi perkara yang dapat membatalkan wudu akan kita bahas setelah ini. Yang jumlahnya ada 5. Baiklah, kita langsung saja. Al-awwalu, adapun yang pertama yaitu khuruju syai'in min ahadis sabilaini. Keluarnya sesuatu dari salah satu dua jalan. Apa yang dimaksud dengan salah satu dua jalan? Yaitu yang dimaksud adalah jalan depan yang sebagaimana kita gunakan untuk buang air kecil, jalan belakang yang sebagaimana kita gunakan untuk buang air besar. Jika ada sesuatu keluar dari salah satu dua jalan tersebut, maka secara otomatis wudhu kita akan batal. Lalu apa yang keluar? Secara umum yang keluar kalau dari depan adalah air seni atau air kencing kita. Kalau yang dari belakang adalah kotoran kita. Jika seandainya ada sesuatu yang lain yang keluar, apakah itu tetap membatalkan wudhu? Iya. Mungkin kalau kita buang angin, wudhu kita batal. Karena itu adalah juga termasuk sesuatu yang keluar dari salah satu dua jalan. Membuang angin termasuk keluar dari jalan belakang. Maka itu juga termasuk membatalkan wudhu. Atsani zawalul akli. Adapun yang kedua yaitu hilangnya akal. Bukan otaknya hilang, tidak, tapi akalnya hilang. Akalnya pada saat itu tidak berfungsi. Contohnya misalnya ada orang sakit sampai dia hilang ingatan, maka wudhunya batal. Ada orang yang tidur, maka wudhunya batal. Karena tidur juga termasuk dia tidak ingat sama sekali. Atau bisa juga disebut akalnya hilang. Ada orang mabuk misalnya, sampai dia tidak sadarkan diri, maka wudhunya batal. Yang selanjutnya ats-tsalitsu, adapun yang ketiga yaitu an-naumu, tidur. Ya, perlu diingat anak-anak sekalian, kalau kalian bangun tidur tidak boleh langsung sholat, tapi harus wudhu terlebih dahulu. Kenapa demikian? Karena dalam posisi tidur kita tidak tahu apakah wudhu kita masih terjaga atau kita sudah batal. Oleh karena itu, tidur termasuk salah satu sebab yang dapat membatalkan wudhu. Ar-rabi'u, adapun yang keempat, lamsul mar'atil ajnabiyyati, yaitu menyentuh wanita lain. Yang dimaksud wanita lain siapa, Pak? Wanita yang bukan keluarga kita, bukan ibu kita, bukan kakak kita. Wanita lain ya bisa jadi teman kita, atau
yang bukan dari keluarga kita. Kalau menyentuh kakak bagaimana? Salaman dengan kakak misalnya, kalau kakak kita perempuan, tidak membatalkan wudhu. Kalau dengan ibu, juga tidak membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu adalah menyentuh wanita lain. Biasanya ini dimanfaatkan untuk iseng anak-anak sekalian. Isengnya bagaimana? Kalau ada teman perempuannya habis wudhu, kemudian dia diisengin, disenggol-senggol, dikejar, pengen dibatalin wudhunya. Ini tidak boleh dilakukan, ya. Hal seperti ini tidak boleh dibuat main-main. Al-khamisu, adapun yang kelima yaitu lamsul qubuli awid duburi bi batinil kaffi. Menyentuh kemaluan depan dan belakang dengan dalamnya telapak tangan. Ya. Kemaluan depan dan belakang. Kemaluan depan adalah yang biasanya kita gunakan untuk buang air kecil. Kemaluan belakang adalah yang biasanya kita gunakan untuk buang air besar. Kalau kita menyentuh dengan telapak tangan, maka batal wudhu kita. Ya, jadi misalnya kalian tidak sengaja menyentuh kemaluan depan ataupun belakang dengan dalamnya telapak tangan, maka hal tersebut dapat membatalkan wudhu. Kemaluan siapa? Ya kemaluan siapa saja. Kemaluan diri sendiri, juga kemaluan orang lain. Tapi ngapain juga menyentuh kemaluan orang lain? Tidak boleh. Tidak boleh dilakukan sama sekali. Baik anak-anakku sekalian, itulah 5 hal yang dapat membatalkan wudhu. Ya. Yang pertama tadi apa? Yang pertama adalah keluarnya sesuatu di antara 2 jalan. Yang selanjutnya, yang kedua adalah hilangnya akal. Dan yang ketiga adalah tidur. Yang keempat adalah menyentuh wanita lain. Dan yang kelima adalah menyentuh kemaluan depan dan kemaluan belakang dengan telapak tangan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat menambah wawasan kita. Kita jadi semakin mengerti apa saja yang dapat membatalkan wudhu. Baik anak-anakku sekalian, cukup yang Bapak sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bissawab, dan Allah lebih mengetahui yang sebenar-benarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.